dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, bahwa sesuai dengan jadwal kita, maka sekarang kita belajar geografi. Yang menjadi materi kita untuk hari ini adalah mengenai pembangunan wilayah dan pertumbuhan wilayah. Itulah yang menjadi topik pembahasan kita untuk hari ini. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam topik hari ini, maka alangkah baiknya terlebih dahulu Ibu jelaskan apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, harapan Ibu tetap fokus pada materi pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, maka diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi pembangunan wilayah dan pertumbuhan wilayah. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang masuk kita ke materi kita, yaitu mengenai pembangunan wilayah dan pertumbuhan wilayah. Konsep pembangunan. Pembangunan adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. Perencanaan pembangunan wilayah sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi, apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional itu? Bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sekarang masuk kita ke makna pembangunan. Bahwa secara umum pembangunan itu memiliki dua makna. Yang pertama, makna fisik yang mencakup pembangunan fisik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan jalan, pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, makna non-fisik seperti perubahan pola pikir yang positif yang mencakup perubahan perilaku, budaya, dan kelembagaan dalam masyarakat. Kemudian masuk kita ke faktor geografi yang digunakan dalam mempertimbangkan pembangunan wilayah. Yang pertama, topografi ataupun sering juga dikatakan sebagai ketinggian tempat. Yang kedua, klimatologi atau keadaan iklim. Yang ketiga, hidrologi. Yang keempat, sumber daya hayati. Yang kelima, demografi ataupun sering juga dikatakan sebagai sumber daya manusia. Kemudian berikutnya kita masuk kepada tujuan pelaksanaan pembangunan wilayah. Yang pertama, memberi perlindungan sosial dan ekonomi. Yang kedua, menyediakan perangkat bagi aspek perencanaan pembangunan. Yang ketiga, membangun sistem kelembagaan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pembangunan. Kemudian masuk kita ke dalam konsep pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat. Kemudian masuk kita ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Yang pertama itu adalah kondisi geografis suatu wilayah. Yang kedua, sumber daya alam yang terkandung pada wilayah tersebut. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, modal. Yang kelima, infrastruktur. Dan yang keenam adalah teknologi. Sekarang kita lanjutkan bahwa kita tahu pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia. Bahwa
kota yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia itu adalah Jakarta. Karena wilayah di Indonesia, karena wilayah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Begitu juga kota-kota lainnya di Indonesia, sehingga setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dan dari pinggiran, mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Itulah yang menjadi materi kita untuk hari ini. Jika ada materi yang belum dipahami atau berupa pertanyaan, boleh ditanyakan melalui chat WA grup ini saja. Kemudian, sebagai bahan penilaianmu, silakan dikerjakan latihan soal tersebut yang ada pada buku mandirimu di halaman 18 nomor 1 sampai dengan 5. Bagi yang sudah memiliki mandiri, silakan dikerjakan di buku itu saja. Kemudian bagi yang belum memiliki buku mandiri, silakan dikerjakan di buku latihan, tulis soal, kemudian jawaban yang benar saja. Jika sudah selesai nanti dikerjakan, hasil kerjanya difotokan dan kirim ke WA pribadi Ibu.